Gibran dituduh berambisi nyapres 2029 karena dia begitu dilantik kan dia gercep tuh menemui ketemu sama wapres Cina, kemudian meninjau MRT, meninjau uji coba makan bergizi gratis dan seterusnya. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kalau Mas JG melihat yang tadi soal Gibran belusukan setelah dilantik itu gimana, Mas? Ya, pertama saya harus sampaikan kepada teman-teman yang masih berusaha untuk membenturkan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, saya harus sampaikan bahwa mereka akan frustasi sendiri, karena saya sangat yakin Pak Prabowo tidak akan terprovokasi karena aktivitas yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya sampai hari ini percaya semua yang dikerjakan oleh Mas Gibran itu adalah atas arahan dari Pak Prabowo. Itu saya yakin sekali. Mas Gibran itu sangat memahami bahwa sebagai wakil presiden, dia bisa bergerak, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas atas perintah presiden. Itu keyakinan saya. Kenapa saya yakin begitu? Saya tahu dan sangat memahami cara Pak Jokowi, cara Mas Gibran ini rasanya berpikir dengan pengetahuan dan pengenalan selama masa yang cukup panjang ini. Ya, lebih dari 15 tahun melihat cara mereka, cara keluarga mereka kemudian memutuskan segala sesuatu. Jadi, tidak mungkin dalam Mas Gibran hari ini, walaupun itu dimungkinkan secara konstitusional, berpikir bahwa 2029 adalah momentum tepat bagi dia untuk maju sebagai calon presiden, berhadapan dengan Pak Prabowo. Saya yakin sekali itu nggak ada di benak dia, dan itu tidak ada di pikiran dia. Karena dia sangat pandai, dia punya kalkulasi yang sangat matang, dan saya juga tahu beberapa penasihat politik di sekitar dia adalah sahabat-sahabat kita juga, yang juga cara berpikirnya juga logik, cara berpikirnya juga waras, pasti akan mengingatkan dia bahwa 2029 bukan momentum buat Mas Gibran. Usianya masih muda juga ketika itu, tidak lebih dari 41 tahun. Jadi kalau dia mau pun punya keinginan suatu waktu menjadi presiden, pasti dia akan menyiapkan dirinya bukan 2029, tetapi di 2034. Seharusnya. Ini yang saya yakini karena saya mengerti lingkungan Mas Gibran, yang biasa Mas Gibran ajak untuk konsultasi, untuk berdiskusi tentang politik ya, itu adalah orang-orang yang sangat waras, orang-orang yang sangat logik, dan sahabat-sahabat kita juga. Dan saya yakin karena masukan-masukan seperti itu, apa yang dikerjakan oleh Mas Gibran hari ini, yang dibilang gercep itu, gerak cepat itu pasti karena sudah menjadi arahan atau penugasan oleh Pak Prabowo. Saya sih lihatnya begitu, Gus Sahal. Saya nggak terlalu khawatir bahwa Mas Gibran gerak cepat ini untuk menyiapkan diri 5 tahun ke depan. Saya nggak yakin itu. Dia masih sangat muda, dia masih punya peluang yang besar, dan kalkulasi politiknya juga mumpuni gitu. Jadi kepada para oposan kita ini, saya sih sarankan jadilah oposan yang lebih berkualitas, karena kalau hanya berusaha membenturkan saja antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, pertama, itu akan sia-sia, dan kedua, tidak bermanfaat buat bangsa ini, Gus Sahal. Kan oposan itu kan sebenarnya harus punya azas manfaat juga, gitu. Harusnya mereka mengkritisi program-programnya Pak Prabowo dan memberikan konklusi lain atas program-program itu sebenarnya. Jadi membuka mata dan pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran, oh iya, harus ada yang kita perbaiki dari program-program kita ini. Nah, itulah oposisi yang berkualitas, itulah oposisi yang dapat pahala, Gus Sahal. Kalau oposisi hari ini, saya rasa itu oposisi yang lebih karena kebencian, iri hati, dan kedengkian saja, bukan karena kecintaan kepada bangsa dan negara kita sebenarnya.
Yang istimewa dari Mas Gibran ini Orang-orangnya, adalah oknum-oknumnya, kemampuan dia gerombolan untuk politikus-politikus membuat busuk itu. pembenci-pembenci ini salah menerka. Kita lihat saja waktu dia diputuskan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, orang kemudian bereforia, para pembenci-pembenci ini, bahwa dia nggak bisa ngomong, bahwa dia nggak pinter, bahwa dia nggak punya kompetensi, bahwa dia pasti akan takut berdebat, bahwa dia pasti akan grogi. Semua hal itu diyakini oleh para pembenci ini. Kalau kita lihat beberapa video yang beredar misalnya, mereka mengejek-ejek Mas Gibran bahwa wah tidak akan sebanding ketika Mas Gibran akan berdebat dengan Profesor Mahfud MD misalnya, dan lain-lain. Ini yang mereka-mereka ini harus hati-hati bahwa pengalaman itu harusnya mengajarkan kepada mereka untuk jangan underestimate, jangan menganggap Mas Gibran ini rendah, tidak kompeten, dan lain-lain. Mas Gibran ini punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kompetensi yang mumpuni sebenarnya. Gampang kok kalau kita mau melihat keberhasilan dia. Coba aja lihat apa yang terjadi di Solo selama kepemimpinan dia yang singkat sebenarnya. Indikator-indikator keberhasilan di Solo itu kan bahkan lebih hebat dari ketika bahkan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo sebenarnya. Nah kalau kita lihat data itu ya, seharusnya para pembenci ini stoplah untuk berpikir bahwa Mas Gibran akan blunder, Mas Gibran akan memalukan sebagai seorang wakil presiden. Saya percaya dia sangat pandai membuat orang terjebak, berpikir dia tidak mampu, padahal dengan begitu dia tahu ketika dia berbuat yang baik saja sedikit, dia akan melebihi dari ekspektasi orang sebenarnya. Karena dia terlanjur direndahkan tadi. Ini kan pernah terjadi ketika pada perdebatan Pilpres yang lalu. Nah, di sisi yang lain, bahkan Mas Gibran ini juga dengan pengalamannya sebagai wali kota, dia adalah orang yang sudah punya pengalaman di pemerintahan, di eksekutif. Pak Prabowo pernah jadi eksekutif sebagai Menteri Pertahanan 5 tahun terakhir, tetapi kan tidak sebagai pemimpin langsung, tidak sebagai presiden, tidak sebagai wali kota, tidak sebagai gubernur. Meski punya kemampuan itu. Dan ini saya rasa akan menjadi sinergi yang baik dengan Pak Prabowo. Dan yang kedua, sebagai orang dengan kultur Jawa, saya rasa juga Mas Gibran juga mengerti bagaimana menempatkan dirinya sebagai wakil presiden yang tetap sangat bermanfaat buat presidennya, tetapi tidak kemudian menjadi dominan dan berlebihan yang seolah-olah melebihi kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden, atau seolah-olah lebih dominan dan lebih bekerja efektif dibandingkan presidennya. Kultur Jawa yang dia punya pasti akan menuntun dia untuk sangat hati-hati dalam menyikapi kepemimpinan ke depan. Nah itu dia tadi sudah terbantahkan semua tuduhan-tuduhan terhadap Gibran, yang mana setiap kegiatan yang dilakukan Gibran sebagai wapres itu untuk mempersiapkan diri atau kepentingan Gibran sendiri untuk nyapres di 2029 itu tidak betul ya. Itu keluar dari mulut-mulut pembenci yang buat gaduh ya, yang tidak suka terhadap Gibran dan Bapak Prabowo, karena mereka ini selalu membentur-benturkan Bapak Prabowo dan Gibran ya. Jadi jangan mudah termakan hoax. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gibran itu sudah sesuai koridornya sebagai wapres dan atas instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Jaga terus persatuan, jangan mau dipecah belah ya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.